Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan daging yang enak banget. Ini tuh resepnya nanti gurih karena kita pakai bumbu yang pek. Terus ada pedesnya, terus ada manisnya juga. Kita siapkan dulu dagingnya ya. Dagingnya cari yang masih segar. Kalau misalnya Flavis mau empuk, nanti carinya yang bagian khas dalam. Misalnya Flavis mau pakai tambahkan atau misalnya pakai daging yang lain seperti daging kambing itu juga boleh banget Flavis. Sekarang kita sisihkan dulu daging, kita siapkan bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai gede, dan juga ada kunir, kemirinya juga nggak boleh ketinggalan. Kalau sudah halus, sekarang kita mau tumis bumbunya. Siapkan wajan. Kalau sudah panas, masukkan bumbunya sudah tadi kita haluskan, kita tumis-tumis, apinya kecil aja Flavis. Dan nanti bumbunya bener-bener tanek dan juga mateng, tapi nanti nggak gosong. Kalau apinya kebesaran, takutnya pinggir-pinggirnya udah gosong terus tapi tengahnya belum mateng. Kalau misalnya bumbunya sudah mateng, baru nanti kita akan masukkan dagingnya. Aduk-aduk. Nah ini biarin dagingnya itu kutumis dulu sama bumbunya sampai nanti berubah warna pucet ya. Tadinya kan merah seger terus jadi pucet. Kurang lebihnya kayak gini Flavis. Baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai gula, terus tambahkan juga garam, tambahkan penyedap rasa kalau mau Flavis lebih gurih lagi. Untuk gulanya aku pakai gula Jawa, Flavis bisa juga kalau misalnya nggak ada pakai gula putih ya nggak apa-apa. Sekarang kita akan tambahkan air. Air udah masuk, ini apinya kita besarin dulu. Kalau misalnya sudah mendidih, baru nanti kita kecilkan. Nah, ini sudah mendidih, apinya kita kecilkan, kita aduk-aduk lagi, kita masak sampai nanti dagingnya itu udah empuk ya. Sambil menunggu di sini kita akan siapkan untuk bumbu irisnya. Nah, ini kita mau tambahkan lagi perlombok-lombokan Flavis, percabean. Ini komplit. Cabenya ada yang hijau, terus nanti juga ada tak tambahin yang rawit merah ya, biar nanti lebih pedes lagi. Rasanya itu aku suka kalau masak daging tuh kayak gini tuh. Rasanya itu gurih, pedes dan juga manis. Nah ini lombok rawitnya aku tambahkan agak banyak. Flavis bisa sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak mau terlalu pedes banget, ya lombok rawitnya dikurangin ya nggak apa-apa. Kita tambahkan lagi tomat biar nanti makin seger. Ini tomatnya ada hijau dan juga ada yang merah. Kita pakai, kita potong-potong gede-gede aja kayak gini. Kalau sudah, ini mau kita tengok dagingnya ini sudah mulai empuk ya. Di sini kita akan tambahkan lagi kecap manis. Kecap manisnya udah masuk, aduk-aduk lagi, kita biarkan masak dulu biar bumbunya ngeresep lagi. Nah, nanti kalau misalnya sudah mau diangkat, baru nanti kita akan masukkan lombok dan juga tomatnya. Kita aduk-aduk lagi, masakkan nggak usah lama-lama Flavis, sebentar aja. Ini warnanya itu cantik banget, rasanya itu enak, gurih dan juga buket. Ini jangankan cuma dagingnya yang enak banget. Ini sakuah-kuahnya ini Flavis dimakan pakai nasi. Itu udah ngelawui banget nih wong Jawa ngomong. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan ayam yang enak banget. Ini ayam mau kita bikin ayam balado Flavis. Resepnya lebih enak, gurih dan juga simple. Jadi kita pakai ayam, aku pakai bagian paha, terus aku potong-potong karena ayam di sini tuh gendut-gendut banget Flavis. Jadi aku potong menjadi beberapa bagian. Kita siapkan untuk bumbu marinasinya ya. Kita pakai kunir, terus kemiri, bawang putih, tambahkan juga ada jahe. Ini semua mau kita haluskan, nanti tambahkan juga ada garam. Garamnya masuk, kita ulek-ulek lagi sampai nanti bumbunya benar-benar halus. Kalau sudah halus, ini kita pakai marinasi ayamnya. Jadi nanti ayamnya nggak usah diungkep, langsung kita goreng aja setelah kita marinasi. Rasanya itu lebih enak dan juga lebih juicy. Tapi gak usah khawatir nanti kalau digoreng kira-kira matang apa enggak, kan nggak diungkep dulu. Tapi nggak usah khawatir karena ini kita potongnya kecil-kecil, jadi nanti lebih cepat matang pada saat kita goreng. Nah, ini sudah selesai kita marinasi. Tadi aku marinasi kurang lebih selama 20 menit. Terus sekarang kita mau goreng, siapkan wajan, tambahkan minyak kalau misalnya sudah panas, baru nanti kita akan masukkan ayam sudah tadi kita marinasi. Ini gorengnya nggak usah sekaligus banyak-banyak Flavis, sedikit-sedikit dulu aja.
Jangan lupa sesekali dibolak-balik biar nanti matangnya tuh lebih merata. Kalau warnanya udah cantik banget kayak gini, udah kecoklatan, nih tandanya sudah mateng. Ini mau kita angkat, kita sisihkan, terus kita akan goreng lagi sisa ayamnya tadi. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya. Tinggal kita masukkan ke dalam wajan. Jangan lupa sesekali dibolak-balik. Kalau misalnya nanti matangnya udah merata, udah enak, udah empuk kayak gini, ini mau kita angkat. Terus setelah ini kita mau bikin untuk bumbu baladonya, sambal baladonya Flavis. Terus sambal baladonya kali ini aku nggak bikin yang pedes banget karena nanti aku mau warnanya merah tapi rasanya itu nggak begitu pedes banget, tetap cantik ya. Ini cabenya mau kita rebus dulu. Aku pakai cabenya cabai yang gede, boleh juga pakai yang keriting. Tambahkan bawang putih dan juga bawang merah, kita rebus. Karena selesai direbus ya sudah agak empuk, ini mau kita haluskan. Boleh pakai ulekan kayak gini ataupun saya Flavis mau pakai chopper juga boleh banget. Nah ini sudah halus. Ini mau kita tumis, kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita mau tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Senajan ini udah matang tapi kan perlu ditumis lagi biar nanti lebih wangi. Terus juga nanti masakannya lebih tanak. Tambahkan garam, gula dan juga penyedap rasa. Aduk-aduk. Di sini kita tambahkan air tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Kalau airnya udah masuk, kita aduk-aduk biarkan nanti sampai berminyak lagi. Kalau sudah, kita akan masukkan ayam sudah tadi kita goreng. Udah kalau ayamnya udah masuk, kita kecilkan apinya sedikit, terus kita masak sampai nanti bumbunya ngeresep. Kalau udah ngeresep, ini siap kita sajikan di meja makan. Ya udah cocok banget Flavis, tambahan pakai nasi anget. Terus kalau misalnya Flavis punya keluban-kelubanan itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan rebung yang enak banget. Sajane ini lagi nggak musim rebung Flavis, tapi kok di pasar ada yang jual rebung, terus aku langsung beli. Terus ini sudah dipotong-potong dari sananya Flavis, jadi nggak perlu dipotong-potong lagi. Ini nanti kita cuci bersih, kalau sudah dicuci terus kita rebus. Sekarang kita sisihkan dulu, terus kita mau siapkan untuk bumbu-bumbunya Flavis. Kita mau pakai bumbu simpel-simpel aja ya. Kita cuma mau pakai lombok. Lomboknya ini aku tambahkan lombok rawit biar nanti tambah pedes. Kalau yang nggak suka pedes ya wis pakainya lombok keriting ataupun lombok merah yang gede ya nggak apa-apa. Sekarang kita tambahkan lagi bawang merah, terus ada bawang putihnya juga. Nanti kita akan tambahkan lagi tomat sedikit aja supaya nanti lebih seger. Dan juga nanti kita tambahkan godong bawang biar nanti makin wangi dan juga warnanya juga makin cantik. Gak usah banyak-banyak, godong bawangnya satu aja udah cukup. Terus kita potong-potong. Potong-potongnya boleh panjang-panjang ataupun mau serong-serong ya boleh, mau bunter-bunter juga boleh. Kalau sudah kita sisihkan dulu. Terus kita mau rebus rebungnya. Tadi sudah aku siapkan air, terus sudah aku rebus dan sudah mendidih. Kita masukkan rebungnya, kita rebus, biarkan nanti kita tutup dulu terus sampai mendidih. Kalau sudah mendidih tunggu beberapa saat, habis itu kita angkat. Nah, ini sudah matang rebungnya. Nah ini kenapa direbus dulu supaya nanti kayak getah-getahnya, terus aroma-aroma yang nggak enaknya itu hilang Flavis. Apalagi kalau misalnya kayak dulu waktu aku tinggal di Jakarta, kalau beli rebung di pasar tuh suka ada bau-baunya ya. Nah ini kalau misalnya direbus dulu sebelum dimasak itu nanti akan berkurang baunya. Sekarang kita mau tumis dulu bumbu-bumbunya, masukkan bawang berambangnya terlebih dahulu. Kalau sudah, kita mau masukkan lomboknya. Kita tumis-tumis lagi, biarkan nanti sampai wangi banget. Kalau sudah wangi dan juga sudah agak kering, baru di sini kita akan masukkan rebung yang sudah tadi kita rebus. Kalau sudah masuk, ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata dengan bumbu. Nanti kita akan tambahkan juga bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai gula, garam, dan juga sedikit penyedap rasa. Gulanya aku pakai gula Jawa Flavis. Kalau misalnya Flavis nggak ada ya udah pakainya gula pasir sedikit juga nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi. Kemudian nanti kita akan tambahkan lagi air, tapi nggak usah banyak-banyak, sedikit aja. Nah kita masak sampai nanti benar-benar enak, tanek,
dan juga mateng. Pokoknya masak apa aja yang penting tanek itu nanti enak dan juga nggak gampang basi. Misalnya masaknya pagi dimaamnya sore itu nggak apa-apa Flavis. Kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan tomat dan juga godong bawangnya. Dah, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal digoseng-goseng sebentar. Nah ini udah siap kita sajikan di meja. Rasanya enak, gurih, warnanya juga cantik banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep sambal sotong yang enak banget. Ini gede-gede banget Flavis sotongnya. Tadi aku beli 1 kilo, isinya itu cuma 2. Jadi satu biji itu 500 graman lah. Ini tadi sudah aku bersihkan. Untuk bagian perut-perutnya juga sudah bersih. Nah ini untuk bagian kepalanya, tadi bagian matanya juga udah tak buang. Terus bagian mulutnya itu kan juga keras, itu juga tak buang. Terus kalau sotong itu di kaki-kakinya kecil-kecil itu suka kayak ada gigi-gigi kayak kecil, itu juga tadi tak buang-buangin semuanya. Kalau sudah, ini tadi bagian pinggir-pinggirnya aku garit-garitin biar nanti bumbunya lebih ngeresep. Sekarang kita mau rebus dulu cuminya. Nah cara yang aku pakai ini supaya nanti kita hasilkan cumi atau sotongnya itu jadi lebih empuk. Jadi nggak perlu lagi yang namanya pakai baking soda dan lain-lain, cukup pakai cara ini aja. Jadi masukkan ke dalam air mendidih, kita bolak-balik kurang lebih tunggu sampai 10-15 detik, udah kita angkat. Jadi nggak boleh terlalu lama. Kalau udah pakai cara kayak gini Flavis mau masak cumi, masak sotong, itu udah dijamin empuk banget. Nah ini udah cukup, kita mau angkat, terus mau kita tiriskan dulu. Setelah ini kita mau bikin sambalnya. Sambalnya kita mau pakai chopper aja boleh juga, misalnya Flavis mau ulek kasar juga boleh. Untuk cabenya aku pakai cabai rawit dan juga cabai merah keriting ya. Terus tambahkan lagi bawang merah dan juga bawang putih. Ini mau kita giling. Kalau sudah digiling, ini mau kita tumis Flavis. Untuk numisnya, di sini kita siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau misalnya sudah panas, kita masukkan bahan sambalnya sudah tadi kita giling. Ini kalau numis ini apinya kecil aja supaya nanti nggak cepet gosong. Aduk-aduk. Ini memang kalau jenis masakan sambal cumi atau sambal sotongnya ini memang rada berminyak Flavis, jadi minyaknya memang agak banyak. Jadi kita tambahkan lagi garam, penyedap rasa dan juga ada sedikit gula. Kita aduk-aduk lagi. Tadi tak tambahin air juga. Terus kita masak lagi sampai nanti sambalnya itu berminyak lagi. Jadi udah benar-benar tanek, udah enak dan juga udah gurih. Sekarang kita masukkan sotongnya. Nah ini apinya kita kecilin, kita masak, kita bolak-balik, biarin nanti kemasak dulu sama bumbunya Flavis. Kita aduk-aduk. Kalau misalnya nanti sudah dirasa udah enak banget, udah gurih dan juga udah tanek banget, ini mau kita angkat, kita sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Flavis, kita makan untuk lauk makan siang. Terus nasinya itu masih anget-anget, masih kemebul. Nah, ini sudah matang. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep soto ayam yang enak dan juga seger. Apalagi nih tempatnya Flavikasi sekarang hawanya tuh lagi panas banget. Enaknya siang-siang kita mau pakai soto yang seger terus juga pedes. Kita siapkan ayamnya, tuh siapkan bumbunya. Di sini kita pakai merica, ketumbar, kunir, jahe, tambahkan lagi kemiri, bawang merah, bawang putih. Terus tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis Flavis. Sudah siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbunya. Kita aduk-aduk, kita tumis-tumis sampai nanti bumbunya mateng dan juga udah wangi banget. Kemudian sekarang tambahkan lagi ada godong salam, serai dan juga laos.
Terus tadi aku tambahkan kayu manis, terus ada kapulaga, aku tambahkan cengkeh dan juga jinten. Cuman kok nggak kerekam Flavis. Sepurane Flavis, nanti untuk resep lengkapnya bisa dicek di deskripsi box ya. Sekarang kita akan masukkan ayamnya. Ini aku pakai ayam bagian dada biar nanti berdaging. Gue Flavis mau pakai bagian lain ya boleh. Terus mau kayak ceker itu juga enak banget. Tapi sekarang untuk bikin soto, ini ayamnya kita masak dulu dengan bumbu, biarkan nanti kayak kegoreng sama bumbunya gitu Flavis. Kalau sudah, ini mau kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Tadi sambil numis bumbunya aku sudah sambil ngerebus air, ini sudah mendidih. Kita buka, kita masukkan ayam saat bumbunya ke dalam airnya. Terus tambahkan garam. Nanti juga kita akan tambahkan kaldu bubuk, tapi nanti dulu aja. Garam dulu aja, kita masak sama bumbu lain-lainnya sama ayamnya, biarkan nanti ayamnya empuk dan bumbunya ngeresep. Kalau misalnya ayamnya sudah empuk, bumbunya udah ngeresep, ini ayamnya mau kita angkat, terus kita sisihkan dulu. Nah jadi kan pada saat ngerebus ayam, kuahnya itu kan udah rodok susut Flavis. Tuh tadi tak tambahin lagi kuah, terus ini tak tambahin kaldu bubuk. Kalau misalnya nanti Flavis kira-kira masih kurang asin, boleh tambahkan garam. Kemudian kita masak lagi sampai nanti mendidih. Nah, sudah mendidih, sekarang kita sisihkan dulu, kita kecilkan apinya. Terus kita mau goreng ayam sudah tadi kita rebus. Kita siapkan wajan, terus kita goreng ayamnya sampai nanti ayamnya berwarna kecoklatan. Kalau misalnya sudah selesai digoreng, kita sisihkan, nanti kita suwir-suwir ayamnya Flavis kalau misalnya sudah dingin. Terus sekarang kita akan siapkan untuk bahan-bahan isian soto lainnya. Selain ini ada ayamnya, nanti kita suwir-suwir. Tadi juga sudah aku siapkan lagi bahan isiannya. Aku tadi pakai ada soun. Ini ada soun udah aku rebus, terus sudah aku tiriskan. Terus juga ada toge, tadi sudah aku siram pakai air panas, dan juga kubis juga sudah tak siram dengan air panas. Ini ada daun bawang juga seledrinya. Terus jangan lupa brambang gorengnya tuh nggak boleh lali. Sambelnya nanti kalau misalnya Flavis mau tambahkan kecap manis, terus jeruk nipis, terus maknya mau pakai emping ataupun kerupuk itu boleh banget. Saya Flavis di rumah aja. Sekarang kita mau sajikan di meja makan. Kita akan totok semua bahan-bahan di atas mangkoknya kayak gini. Kemudian kalau sudah kita siram pakai kuah yang masih panas-panas. Wah ini udah enak banget, udah jadi menu yang cocok banget untuk sepanjang pekan ini Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep oseng-oseng cumi yang enak banget. Kita siapkan cuminya ya. Ini tadi sudah aku bersihkan Flavis. Terus juga kulitnya aku buang. Pokoknya cari cuminya masih seger. Ciri-ciri cumi masih seger itu masih kenyal. Jadi cuminya itu udah nggak terlalu melewat-melewat gitu Flavis. Nah sekarang ini bagian kepalanya juga aku mau masak. Terus kita siapkan air mendidih, kita rebus cuminya sebentar aja. Jadi begitu dicemplungin, aduk-aduk kurang lebih 10-15 detik aja udah cukup. Jangan sampai nanti kelamaan, kalau kelamaan nanti malah jadi alot. Tapi kalau misalnya Flavis pakai cara kayak tadi, itu nanti dijamin cuminya itu empuk banget. Nggak perlu lagi yang namanya baking soda dan lain-lain untuk bikin cumi empuk. Caranya cuma kayak gitu aja tadi Flavis. Sekarang kita siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau tambahkan buncis. Buncisnya kita iris-iris, sisa kecil-kecil ataupun mau serong-serong ya boleh. Saya Flavis di rumah aja. Sekarang kita sisihkan, terus kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang simpel-simpel, tapi rasanya itu tetap enak banget. Kita siapkan brambang atau bawang merahnya. Terus kita siapkan juga ada bawang putih, juga aku mau tambahkan lombok atau cabenya itu yang banyak Flavis, karena aku tuh sukanya pedes, jadi aku tambahkan lombok rawitnya yang banyak. Bagi Flavis yang nggak terlalu suka pedas, boleh pakai nanti lomboknya yang gede, merah gede. Atau bisa Flavis mungkin ada paprika di rumah juga bisa diganti pakai paprika, itu juga enak banget. Cuma kalau di Kebumen, di tempat Flavikasi khususnya, ke pasar tuh jarang ada yang jual paprika Flavis. Makanya aku jarang banget masak pakai paprika. Kalau sudah dipotong-potong, ini kita tambahkan juga tomat biar nanti makin seger lagi. Tomatnya kita iris-iris, boleh iris kotak-kotak ataupun mau tipis-tipis panjang kayak gini ya boleh.
Sekarang kita mau tumis bumbunya, siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan tumis bumbunya sampai nanti wangi banget. Masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, kalau sudah agak kering, baru kita akan masukkan lomboknya. Kita aduk-aduk. Kalau sudah, ini kita akan masukkan buncisnya. Nah, tadi cuminya kan udah mateng Flavis, jadi kita masukkan buncisnya terlebih dahulu, baru masukkan buncisnya. Kita aduk-aduk, biarkan nanti buncisnya setengah mateng. Kalau udah setengah mateng, baru kita akan masukkan cuminya. Kalau cuminya sudah masuk, dan juga saat tomat-tomatnya kita cemplungin sekalian ya. Kita aduk-aduk, baru nanti kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai garam, terus kaldu bubuk, terus tambahkan juga sedikit gula pasir. Terus yang paling penting ini kita tambahkan saus tiram, biar nanti rasanya itu gurih. Kita aduk-aduk. Nah, ini masaknya udah gak usah lama-lama Flavis, tinggal disereng aja. Ini udah enak banget. Tadi lali belum tak tambahkan gula, jadi aku tambahkan sedikit gula. Aduk-aduk. Kalau sudah seperti ini, kita akan langsung sajikan di meja makan. Wah, ini enak banget, cocok banget untuk lauk sarapan, lauk makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep ayam goreng yang enak banget. Ini resep ayam gorengnya praktis, simple, dan juga juicy. Karena nanti kita nggak ngungkep dulu Flavis, jadi nanti kita rap pakai bumbu-bumbu, terus nanti kita goreng. Aku pakai bagian yang sayap ya, cuma tadi aku udah potong jadi 2 bagian. Sekarang kita siapkan untuk bumbu halusnya, ada bawang merah, bawang putih, ketumbar, dan juga ada kunir. Tambahkan sedikit cabai merah keriting ya. Kemudian kalau sudah halus, ini mau kita pakai untuk marinasi ayamnya. Di sini kita akan tambahkan lagi gula pasir sedikit, dan juga kita tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam bubuk. Di sini kita juga akan tambahkan lagi telur Flavis. Kita aduk-aduk, biarkan nanti tercampur rata. Kalau misalnya nanti sudah tercampur rata, kita akan marinasi kurang lebih 15 menit aja, karena aku pakai bagian sayap jadi sebentar banget aja udah cukup kita marinasi. Kalau misalnya Flavis pakai bagian lebih besar, nanti marinasinya boleh lebih lama lagi. Di sini kita juga akan tambahkan lagi tepung tapioka ya. Ini fungsinya nanti biar ayamnya itu lembut, terus di bagian luarnya nanti agak crispy. Kita aduk-aduk rata. Kemudian kita akan diamkan, boleh didiamkan di dalam lemari es ataupun di suhu ruang juga bisa, nggak apa-apa. Kalau sudah selesai dimarinasi, ini mau kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kemudian kalau sudah panas kita masukkan ayamnya. Jangan lupa kalau goreng ayam yang nggak diungkep itu, gorengnya pakai minyak yang banyak Flavis. Terus apinya juga jangan terlalu kecil. Terus gorengnya juga nggak boleh sekaligus banyak banget, karena nanti suhu panasnya langsung turun, nanti bikin ayam itu malah jadi alot gitu Flavis. Nah, ini jangan lupa seringkali dibolak-balik biar nanti matangnya merata. Kalau misalnya warnanya udah kecoklatan, udah cantik banget kayak gini, ini sudah mateng. Ini mau kita angkat dulu, kita sisihkan, terus kita goreng lagi. Cara goreng juga sama seperti tadi Flavis, kita tinggal celupkan ke dalam minyak yang sudah panas. Untuk gorengnya juga jangan yang terlalu banyak, makanya ini tadi aku goreng jadi 3 kali bagian karena kualinya juga nggak terlalu besar. Terus juga biar nanti kita dapat tekstur yang garing, luarnya garing terus dalamnya itu lembut banget. Sekarang kita siap sajikan di meja makan, boleh pakai nasi, terus sambal korek ya enak, sambal terasi enak, ataupun pakai sambal yang botolan itu juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis mau bikin resep telur kecap yang enak banget. Aku bikin lauk ini gara-garanya kemarin itu nasi box ada lauk kayak gini, terus telurnya itu dibelah-belah gitu Flavis. Kelihatan rasanya kok enak banget. Terus aku juga mau coba untuk bikin sendiri. Sekalian aku share resepnya untuk Flavis di rumah. Kita siapkan dulu telurnya, sudah tadi kita rebus, terus kita kupas. Sekarang kita siapkan bumbunya, ada tomat, bawang, brambang, kemiri, tambahkan lombok. Tadi aku tambahkan sedikit lombok rawit biar nanti rasanya makin pedas.
Terus jangan lupa tambahkan sedikit air supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini mau kita tumis fluffy. Siapkan wajan, tambahkan minyak, kita tumis sampai nanti wangi banget. Apinya kecil aja, kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai berubah warna, terus udah agak cantik gini, terus juga udah kering. Setelah sudah kayak gini, kita masukkan telurnya, kita bolak-balik dulu sebentar. Setelah sudah tercampur rata, baru sini kita akan tambahkan lagi air, terus nanti kita juga akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau tambahkan kecap, terus tambahkan lagi gula, garam, dan juga misalnya Fluffy tambahkan penyedap rasa ya boleh, mau pakai kaldu-kalduan ya boleh, mau pakai micin ya boleh. Kalau semua bumbu sudah masuk, kita aduk-aduk, kita kecilkan apinya, kita masak sampai nanti bumbunya benar-benar ngeresep. Ini tadi aku masaknya pakai api kecil aja supaya nanti bumbunya benar-benar ngeresep banget, dan telurnya nanti warnanya juga cantik banget, coklat. Kita masak sampai nanti kuahnya rodok susut, tapi nggak usah sampai yang susut banget, jadi masih ada rodok nyemek-nyemeknya gitu Fluffy. Nanti kuahnya dimakan pakai nasi tuh enak banget. Jadi bukan cuma telurnya, kuahnya kita makan itu enak banget. Ini sudah matang, siap kita sajikan di meja makan. Cocok banget untuk lauk sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Dadah! Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep cumi goreng yang enak banget. Kadang-kadang kita suka bosen cumi dimasak saus tiram, ataupun misalnya dimasak kecap atau di sambal hijau. Hari ini kita cuma goreng sereng aja Fluffy. Jadi kita kasih rempah-rempah yang banyak supaya nanti remahannya itu juga kita ikut makan dengan nasi. Nah, cuminya tadi sudah aku bersihkan ya. Ini mau kita garit-garitin dulu di bagian atasnya kayak gini, supaya nanti kalau saat digoreng itu nggak terlalu yang meletup-meletup banget. Kalau sudah, ini mau kita sisihkan dulu. Terus kita mau siapkan untuk bumbu marinasinya. Untuk bumbu marinasi di sini kita siapkan ada ketumbar yang agak banyak, terus kunir, jahe, kemirinya juga yang banyak, bawang putih. Kita kasih sedikit air supaya bisa untuk menghaluskannya. Kalau sudah halus, ini kita sisihkan. Terus kita mau pakai untuk marinasi cuminya, tambahkan garam dan juga penyedap rasa. Kita aduk-aduk, marinasinya nggak usah lama-lama, tapi 10 menit aja udah cukup. Soalnya cuminya juga nggak terlalu gede ya, jadi bumbunya juga cepat ngeresep. Kalau misalnya sudah dimarinasi, ini siap kita goreng. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kita akan masukkan cuminya kalau misalnya minyaknya sudah benar-benar panas. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti cuminya mateng. Kalau sudah mateng dan juga sudah agak kering, ini mau kita angkat. Terus tadi kan pada saat goreng masih ada bumbu remahannya itu Fluffy. Nah itu jangan dibuang. Itu nanti kita angkat. Nanti kita makan pakai nasi itu enak banget. Nah ini bumbu remahannya kita angkat, kita sisihkan, terus kita akan goreng lagi sisa cuminya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi ya, biar kita cemplung ke dalam minyak panas, terus kita masak. Jangan lupa dibolak-balik biar nanti matangnya lebih merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, terus ini mau sajikan di meja makan. Ini udah enak banget Fluffy, kita makan pakai nasi putih. Jangan lupa nanti nyambel terasi, ataupun misalnya Fluffy semua nyambel pecah juga enak, bikin sambal dada juga enak banget. Terus tambahkan juga lalapan. Udah cocok banget ini untuk lauk sarapan, lauk makan siang, ataupun lauk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep bergedel yang enak banget. Resep bergedel ini adalah resep bergedel kalau di tempatnya Fluffy Kasih, di kampungnya Fluffy Kasih khususnya, atau kalau orang mantu atau misalnya orang nyunatin atau punya hajatan-hajatan yang lain, biasanya kan suka munjung tuh ke semua saudara-saudara. Nah biasanya ada bergedel yang modelnya kayak gini. Jadi bergedelnya itu nanti nggak dibalur sama telur, nggak dibalur sama kocokan telur. Jadi cuman adonan kentangnya itu digoreng, tapi nggak hancur Fluffy. Nah nanti aku kasih tahu resepnya.
Pertama-tama kita siapkan dulu kentangnya, kemudian kentang kita potong-potong. Kalau sudah dipotong-potong, ini mau kita goreng sampai nanti mateng. Motong-motongnya nggak usah yang kecil-kecil, agak gede-gede kayak gini aja juga nggak apa-apa, Flavis. Kita goreng sampai nanti warnanya kecoklatan. Nah, seperti ini aja, ini sudah mateng. Ini mau kita sisihkan. Kemudian ini mau kita goreng lagi sisanya. Tadi aku beli 1 kilo, Flavis, jadi agak banyak. Dan karena kentangnya gede-gede banget, jadi cuma 2 biji. Nah, ini mau kita potong-potong, terus habis itu kita goreng. Cara goreng juga sama seperti tadi. Tinggal cemplung ke dalam minyak panas, kemudian kita aduk-aduk, bolak-balik, biar nanti matangnya merata. Kalau sudah matang, ini mau kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita akan siapkan untuk bumbunya. Nah, untuk bumbunya ini nggak kayak biasanya, Flavis. Ini aku mau goreng semuanya, sak merica-mericanya nanti mau kita goreng. Kita masukkan dulu bawang merah, bawang putih. Kalau sudah setengah matang, masukkan mericanya. Nanti kalau mericanya digoreng itu lebih wangi gitu rasanya. Aromanya itu lebih wangi. Dan juga rasanya lebih gurih. Nah, kalau sudah, ini kita sisihkan juga. Ini mau kita haluskan dulu. Boleh pakai ulekan, kalau misalnya Flavis bikin dalam jumlah banyak juga boleh pakai blender aja, nggak apa-apa. Kalau sudah halus kita sisihkan, kita ambil kentang yang sudah tadi kita goreng. Ini aku menghaluskannya pakai ulekan kayak gini, Flavis. Kalau misalnya Flavis mau pakai alat itu yang untuk penghancur kentang, itu juga boleh banget kalau misalnya ada di rumah. Kalau sudah halus, masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan, tambahkan garam, sedikit kaldu bubuk. Ini mau kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai benar-benar tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini kita akan tambahkan lagi telur ya. Ini telurnya 1 kilo, aku pakai 2 biji. Kemudian mau kita aduk-aduk lagi. Ini aku ngaduk-ngaduknya pakai tangan, tak ulin pakai tangan. Tanganku sudah bersih, Flavis. Karena kalau pakai sarung tangan untuk ngaduk-ngaduknya itu agak ribet, jadi aku pakai tangan aja. Yang penting tangannya sudah bersih. Kemudian kita bentuk. Untuk besar kecil nanti disesuaikan aja dengan seleranya Flavis. Ini aku bikinnya agak gede-gede dan juga agak tebel-tebel. Kita akan bentuk semuanya sampai nanti adonannya habis. Kalau sudah habis, ini siap kita goreng. Tadi sudah tak siapkan minyak bekas goreng kentangnya tadi ya. Ini sudah panas, kita masukkan. Ini nanti Flavis nggak usah khawatir hancur. Nanti nggak akan hancur, Flavis. Yang pasti Flavis nanti cari kentangnya yang kentang warna kuning, jadi lebih buket, lebih keket gitu, Flavis. Nah, ini sudah mateng, warnanya sudah kecoklatan. Kita angkat, kita sisihkan, kemudian kita goreng lagi sisanya. Cara gorengnya juga sama seperti tadi. Flavis nggak usah khawatir, walaupun ini nanti nggak dibalur sama telur gorengnya, ini nanti nggak akan hancur. Dulu aku juga bingung, apa nggak hancur ya nggak digorengnya kalau nggak dibalurin telur. Pas aku coba ternyata emang nggak hancur. Dan rasanya itu enak, khas gitu, khas orang hajatan gitu. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavis Kasih mau bikin resep masakan ikan kuah kuning yang enak banget. Ini seger banget nanti ikannya ya. Apalagi nanti kita mau pakai kuah yang agak asam-asam, jadi lebih enak dan juga gurih. Kita siapkan ikannya, aku pakai ikan kembung. Flavis bisa pakai ikan jenis lain, misalnya mau ikan kue ataupun mau pakai ikan kakap merah, kakap putih, itu juga enak banget. Cuman sayangnya tempat Flavis Kasih itu kalau nyari ikan kakap itu susah, Flavis. Sekalipun ada itu harganya mahal banget. Ya bisa kita pakai ikan kembung aja. Nah, tadi kita marinasi dulu pakai garam dan juga jeruk nipis ya. Terus sekarang kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya kita mau pakai kemiri, bawang merah, bawang putih, dan juga ada kunir. Tambahkan cabai merah keriting sedikit biar nanti warnanya lebih cantik. Ini mau kita haluskan, boleh pakai ulekan ataupun misalnya Flavis mau pakai blender atau chopper ya boleh. Kalau sudah halus kita sisihkan dulu. Terus kita siapkan, aku mau tambahkan nanti godong bawang biar nanti lebih wangi dan juga warnanya lebih cantik. Kita potong-potong kecil-kecil aja kayak gini. Kemudian kalau sudah, siapkan wajan. Kita akan pakai minyak tapi udah banyak-banyak, sedikit aja untuk menumis bumbunya. Aduk-aduk biarkan nanti bumbunya sampai nanti wangi banget. Sudah wangi dan juga sudah agak kering.
Nah, sekarang kita akan masukkan air. Di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Kita mau pakai gula, terus garam, penyedap rasa, tambahkan juga air asam jawa. Kita aduk-aduk, kita masak sampai nanti mendidih dan kuahnya itu udah tanak dulu, baru kita akan masukkan ikan. Karena ikan sebentar banget matang Fluffy, jadi pastikan kuahnya itu udah enak dulu rasanya. Kalau ikannya sudah masuk, ini baliknya jangan terlalu sering-sering supaya nanti nggak hancur, karena kalau masak ikan kayak gini ikannya nggak digoreng dulu Fluffy, jadi masih seger. Terus kita cemplungin langsung ke dalam kuahnya seperti ini. Nah, nanti karena aku maunya lebih pedas, aku tambahkan irisan lombok rawit. Bagi Fluffy yang nggak terlalu suka pedas, ya wis nggak usah tambahkan lombok rawit. Karena tadi kan di awal tadi bumbunya sudah pakai lombok merah yang keriting. Kita masak ikannya sampai nanti ikannya mateng. Kalau misalnya ikannya sudah mateng, rasanya udah enak, udah gurih, manisnya udah pas, gurihnya udah pas, dan asamnya juga sudah pas. Baru nanti kita akan masukkan irisan godong bawang. Kalau godong bawangnya sudah masuk, dah masaknya udah nggak usah lama-lama lagi. Tinggal tunggu mendidih. Kalau sudah, ini sudah mateng, warnanya cantik banget. Kita sajikan di meja makan. Ini enak banget Fluffy, siang-siang makamnya pakai nasi anget, terus lauknya pakai ikan kayak gini. Wah, udah enak banget. Apalagi kalau ada tempe goreng serengnya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.